Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfrida Rate, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Balikpapan. Implementasi aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan, saya akan membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid dan melakukan diseminasi di sekolah tentang budaya positif dengan kepala sekolah dan seluruh rekan guru di sekolah. Latar belakang kemajuan teknologi yang semakin besar, selain memberikan dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya banyak sekali masuknya budaya luar tanpa filter yang dengan mudah dapat ditonton melalui handphone, kemudian ditiru oleh anak-anak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara untuk mengatasi yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, perlunya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Budaya positif dimulai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif di sekolah, diharapkan murid-murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter-karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan untuk modul 1.4 ini yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas, di mana saya akan membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, saya akan melakukan diseminasi budaya positif sekolah. Saya akan mengimbaskan hal-hal inti penting dalam penerapan budaya positif di sekolah kepada kepala sekolah dan seluruh rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Tujuan untuk menumbuhkan karakter murid sesuai dengan karakter pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk mengungkapkan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh rasa tanggung jawab. Tolak ukur yang pertama, siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hasil aksi nyata. Yang pertama, kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan dan menunjukkan rasa percaya diri murid karena mereka terlibat langsung dalam membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, kegiatan pengimbasan membuat rekan sejawat menjadi lebih memahami hal-hal penting yang harus disikapi dalam penerapan budaya positif di sekolah dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pada setiap pembelajaran, saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas saya. Saya juga akan memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani masalah
masalah-masalah murid yang ada di sekolah. Berikut dokumentasi kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Dokumentasi ada yang berbentuk video maupun berbentuk foto-foto kegiatan aksi nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kimia, kita sepakati dulu apa yang penting sebelum proses pembelajaran ya. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, budaya, bahasa, negara, dan agama ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini akan dibuat bersama-sama murid ya. Dia mengandung nilai-nilai positif. Jadi kita selama ini kan sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kita akan melihat kesepakatan kelas yang kita buat itu apakah sudah mengandung nilai-nilai positif ya. Nah, apa aja nilai-nilai kebajikan itu? Ini beberapa diantaranya ya. Masih banyak lagi yang lain. Tanggung jawab, toleransi, mandiri, kolaboratif, bernalar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa, bergotong royong, berkebinekaan global, gotong royong, sama ya, sama. Nanti kita ubah salah satunya, peduli sesama dan jujur. Masih banyak yang lain ya. Ada mandiri, ada lagi apa misalnya? Kira-kira nilai kebajikan yang menurut kalian? Toleransi juga, menghargai ya kan, berkata sopan. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini yang diharapkan ada di dalam keyakinan kelas kita nanti itu adalah berlandaskan atau yang termuat di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, di situ kalian bisa lihat ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, jadi dirangkum dalam satu profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa sih? Ya, untuk membuat keyakinan kelas ini tujuannya apa? Untuk menumbuhkan dan menguatkan karakter positif atau budaya positif di sekolah. Ya, jadi kalau kalian sadari, kalian lihat karakter-karakter ya kalian atau beberapa teman kalian ini sudah mulai banyak yang menyimpang. Ya, nah jadi kita kembalikan karakter tadi dengan melalui keyakinan kelas. Terus untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran, ya, ada yang main HP sendiri, ada yang ngoceh sendiri, ada yang keluar masuk seenaknya. Nah, itu yang akan kita luruskan di dalam pembelajaran. Menjadikan murid yang memiliki nilai-nilai profil Pancasila yang tadi ya, yang ada 6. Kita akan bentuk melalui keyakinan kelas. Bagaimana tahapannya? Ya, yang pertama guru akan mengajak murid menuangkan ide tentang kalimat yang akan menjadi kesepakatan kelas. Seperti biasa kita buat kesepakatan kelas, kita akan tuliskan apa saja. Misalnya tidak datang terlambat, tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Guru dan murid akan menentukan nilai kebajikan yang akan disepakati di kelas. Ya, jadi dari kalimat-kalimat yang sudah kalian tuangkan, kita cek kira-kira nilai apa yang diangkat dari kalimat itu. Ya, terus memperbaiki kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat menjadi kalimat yang positif. Jadi tadi ada kata tidak datang terlambat. Nah, kata tidak ini kan maknanya negatif. Kita rubah jadi positif. Misalnya apa? Datang tepat waktu. Itu ya. Membuat keyakinan kelas dalam bentuk poster. Nah, jadi nanti hasilnya akhirnya adalah menjadi sebuah poster yang akan kita pajang supaya kalian akan mengingat selalu ya bahwa ini loh yang kita sudah sepakati. Ini contoh membuat kesepakatan kelas ya.
menuangkan ide. Nah, misalnya ini, tidak terlambat masuk ke kelas, tidak membuang sampah di dalam laci meja, berpakaian seragam yang rapi dan sopan, tidak bermain HP saat belajar, tidak mencontek saat ulangan, tidak ngoceh sendiri saat guru menjelaskan. Ini contoh-contoh ya kalimat. Nah, nanti Ibu sudah siapkan Google Form, nanti kalian boleh isi ya. Kira-kira kalimat apa yang akan kalian masukkan ke dalam keyakinan kelas. Isinya nanti boleh lebih dari satu ya. Terus langkah selanjutnya kita cari tadi nilai kebajikannya apa ya. Yang tadi tidak datang terlambat. Oh, nilainya apa? Oh, disiplin. Tidak dapat terlambat itu ternyata mengandung nilai disiplin. Tidak buang sampah sembarangan, nilainya apa? Oh, peduli terhadap lingkungan. Nah, itu contohnya nilainya yang akan kita angkat. Nanti juga kalian akan menentukan ya. Terus kita ubah tadi kata negatif menjadi kalimat positif. Tidak datang terlambat kita ubah menjadi datang tepat waktu. Ya. Ini contoh keyakinan kelas yang kita buat. Jadi nilainya misalnya nilai kebajikannya disiplin. Apa aja contohnya? Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan seragam sekolah sesuai aturan. Ini bentuk-bentuk dari nilai-nilai disiplin. Nanti kalian bisa tambahkan lagi yang lainnya. Terus jujur, nilai jujur apa? Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jujur dalam mengerjakan tes ya atau saat ulangan. Beriman dan bertakwa, membaca kitab suci bersama di kelas, melaksanakan sholat berjamaah ya. Itu jadi mengandung nilai beriman dan bertakwa. Ini tadi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Gimana bisa mengisinya? Bisa ya. Jadi kalian tuangkan saja kalimat-kalimat yang akan kita buat jadi kesepakatan kelas ya. Tidak boleh, pokoknya gunakan bahasa kalian aja. Jadi nggak harus bahasa yang kaku ya. Nanti kita baiki bahasanya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, apa yang bisa dibantu? Untuk nilai kebajikan yang disepakati, apakah saya bisa menggunakan nilai-nilai lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Boleh sekali. Itu kan tadi yang Ibu paparkan hanya contoh aja ya. Jadi kamu tambahkan lagi kira-kira, oh Ibu tadi kurang ini, saya mau nambahkan nilai ini. Misalnya, oh mandiri tadi belum ada, saya mau mandiri ya. Nah, oke. Kasih ya. Boleh lebih dari satu ya kesepakatan kelasnya. Ayo yang lain berpartisipasi. Ini baru 15 yang masuk. Oke. Nih ya yang sudah nyetor, yang sudah ngisi Google Form-nya. Ya. Nah. Nih ada contohnya Juda, menghargai sesama teman. Nilai kebajikannya semuanya. Ya Juda masih bingung ya menentukan nilainya apa ya. Kalau menghargai kira-kira apa? Ya toleransi ya. Zalfa, membersihkan kelas. Apa itu ya? Bentar, Ibu perbaiki ya. Dari Google Form yang sudah kalian isi, ada beberapa ini yang sudah isi ya. Ibu tunggu sampai lengkap. Nah, sambil menunggu lengkap, ini sudah tidak kelihatan ya, kelihatan.
nilai apa? Itu kan kalau itu panjang ya, tapi boleh itu boleh. Mana tadi yang beberapa nilai? Ini kelas yang asik. Kita bisa masukkan di kolaboratif, ya. Nah, jadi kolaboratif. Jadi kalian harus berkolaboratif untuk membuat kelas yang asik tadi. Tuh. Terus kita lihat lagi. Membuang sampah, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Nah, ini berarti tadi menghargai dan disiplin. Oke, boleh dua, ya. Menghargai guru maksudnya ya. Terus disiplin. Terus apa lagi ya yang uniknya? Sholat bersama dilarang berbicara kasar pada teman dan guru. Menghormati atau toleransi. Kita lihat lagi. Tidak berisik. Nah, tidak berisik saat guru menjelaskan agar murid yang mau belajar tidak terganggu. Berarti ini tadi toleransi sama apa ini? Integritas berprinsip, ya. Nah, nanti yang kalimat yang ini yang sudah kalian buat, nanti kita perbaiki, kita ubah menjadi kalimat-kalimat. Inilah tembok yang solid. MGMP, di dalam MGMP Bapak Ibu membuat modul ajar. Tanyakan kepada ketua MGMP, izin memaparkan modul ajar saya, tolong dikritisi. Itu adalah peningkatan kualitas Bapak Ibu sebagai seorang guru. Tujuan pendidikan. Menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita hanya memiliki peran sebagai penuntun. Anak-anak kita ini sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita hanya membantu mereka untuk mengasah kodratnya tadi sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah pendidikan menurut Bapak. Jadi sebagai guru itu kita memiliki 5 posisi. Yang pertama yaitu sebagai pemburu. Yang kedua sebagai pemantau. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir kelima sebagai manajer. Nah, posisi kontrol mana kira-kira yang harus dimiliki guru atau yang dapat kita terapkan dalam penerapan budaya positif di sekolah? Kadang kita di sini banyak menerapkan yang sebagai teman, kadang juga sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, ini Bapak dan Ibu bisa mencoba meresapi atau menilai diri sendiri. Kira-kira Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Nah, untuk penerapan budaya positif ini, yang diharapkan kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer. Jadi kita mampu mengelola kelas kita, murid-murid kita, agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang nyaman, yang membuat mereka menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan mereka dapat meyakini
nilai-nilai yang baik. Yang tentunya nilai-nilai itu akan mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi posisi kontrol yang mana di dalam budaya positif? Yaitu adalah kita manajer ya Bapak dan Ibu. Jadi kita coba mereview diri kita sendiri, apakah kita sudah menerapkan posisi manajer di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam kelas. Stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Nah, jadi selama ini kita tidak sadar ya kalau kita selama ini sudah menggunakan stimulus respon. Jadi ternyata stimulus respon ini itu kurang mendukung untuk budaya positif. Jadi kita mencoba sekarang untuk mengubah ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak-anak sebenarnya Ibu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini apakah disiplin positif itu sebenarnya? Ya. Jadi ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin positif ini mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Jadi setiap anak, bahkan setiap manusia itu sudah memiliki nilai-nilai yang diyakini. Terus disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kita tidak boleh menjanjikan imbalan, memberikan hukuman dan sebagainya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan dengan disiplin positif itu? Kita hanya akan bisa melakukan restitusi. Ini nilai-nilai kebajikan universal, banyak ya Bapak Ibu, yang diutamakan di dalam budaya positif ini. Kita adalah sesuai kurikulum kita juga, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini yang diharapkan bisa berkembang di dalam diri anak-anak. Nah, ini kita sebagai manusia, kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang lazim kita miliki. Jadi tujuannya apa? Untuk bisa bertahan hidup ya, dan untuk mendapatkan kesehatan. Apa sih motivasi dari perilaku manusia? Jadi ini ada 2 Bapak Ibu. Ada motivasi dari luar dan ada dari dalam diri sendiri. Nah, ini apakah kita selama ini melakukan sesuatu itu kira-kira yang dari mana? Apakah dari dalam diri kita sendiri atau dari luar? Apa karena ingin mendapatkan penghargaan, imbalan, atau karena kita tidak ingin dihukum? Jadi kita datang pagi-pagi, kita datang rapat pagi-pagi, ini apa motivasi kita? Nah, yang diharapkan di sini adalah motivasi itu muncul dari dalam diri kita. Jadi bukan karena takut dimarahi Bu Ririn, bukan karena nanti dipuja karena guru yang baik, itu tidak. Jadi yang diharapkan adalah itu adalah dari dalam diri kita. Jadi kita memiliki nilai tadi. Selanjutnya kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya di antara bertiga ini ya? Bapak Ibu bisa lihat bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman itu bersifat satu arah. Dan hukuman itu berupa hukuman fisik ataupun psikis. Sedangkan untuk konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan yang ada. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi di sini bisa kita lihat bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Jadi yang diharapkan dalam kita menangani masalah-masalah yang ada dengan anak, di sini kita bisa menerapkan restitusi. Mengapa? Karena kita jangan sampai memberikan hukuman pada anak-anak, karena hukuman itu akan sangat membekas Bapak dan Ibu.
Jadi tentunya kita juga dulu pernah merasakan bagaimana kita waktu di sekolah diberikan hukuman oleh Bapak Ibu guru kita. Dan sampai sekarang mungkin apa yang kita alami itu masih ada membekas di dalam diri kita sendiri. Nah, untuk restitusi diharapkan ini bisa menjadi sebuah proses mengajarkan murid untuk mendapatkan atau mencari solusi sendiri. Jadi di sini murid bisa mengakui apa yang dia lakukan itu salah karena kesadaran dirinya sendiri, bukan karena takut akan mendapatkan. Mari kita tonton video yang sudah saya coba lakukan, yaitu video penerapan segitiga restitusi di kelas. Dalam video yang pertama ini saya coba menerapkan segitiga restitusi kepada Ayu, murid saya, di mana dia melakukan kesalahan, yaitu bekerja sama atau menyontek hasil pekerjaan temannya saat kegiatan ulangan. Setelah selesai kegiatan ulangan, saya coba memanggil Ayu dan saya mencoba pendekatan restitusi dalam menyelesaikan masalah atau mencari alasan atas tindakan yang dilakukan Ayu. Dan ternyata di sini Ayu sudah mengakui bahwa dia melakukan itu karena dia tidak siap mengikuti ulangan karena beberapa hari sebelumnya dia sedang sakit. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita tidak perlu melakukan sesuatu hal yang membuat anak takut, membuat anak jadi tidak nyaman dengan kesalahan yang dia perbuat. Bukan berarti kita menerima kesalahan mereka itu, tidak, tapi kita mencoba meluruskan bahwa apa yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang baik. Yang dia lakukan itu sudah melanggar nilai-nilai baik yang dia yakini. Saya yang sudah bermain HP saat pembelajaran agama, lalu gurunya sudah menegur berulang kali, tapi anak saya masih tetap bermain HP. Akhirnya HP-nya diambil dan diberikan kepada saya. Kemudian saya coba panggil anak saya dan saya coba menerapkan segitiga restitusi di sini. Oke, Bapak dan Ibu boleh menyaksikan videonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk sok.
baik. Baik, alhamdulillah. Saya tahu nggak kenapa ibu panggilan? Tahu, gara-gara main HP di pelajaran PAI, Bu. Gara-gara main HP. Jadi sob, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita semua bisa melakukan kesalahannya, tapi sob sudah hebat, sudah berani mengakui kesalahan. Ya, Ya Bu, saya minta maaf Bu. ya baik. Kamu punya alasan nggak kira-kira kenapa kamu melakukan hal itu? Saya jenuh Bu, gabung juga Bu. Juga saat pelajaran itu Bu, hanya mendengarkan guru menjelaskan dan juga guru aktivitas gitu Bu. Oh, jadi dulu ya, kan pelajaran PAI kan. Terus sob bisa ngaji, Alhamdulillah. bisa ya. Ya, tapi belum terlalu lancar ya. Belum Bu. Kira-kira menurut sob kalau main HP di kelas itu saat pelajaran bagaimana? Salah Bu. Salah. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat di sekolah, kelas yang disepakati, tindakannya kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana ini? Kalau bagian ini Bu, saya mengganggu teman belajar Nah, dan juga tidak sopan. tidak sopan. Ya. Jadi kalau kita main HP itu menghargai guru tidak di kelas. Tidak ya. Oke. Jadi kira-kira ke depannya nanti pada jam pelajaran PAI ataupun pada pelajaran lain, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf kepada guru PAI saya yang sudah saya langgar Bu, Terus dan saya tidak akan mengulangi lagi Bu. jadi main HP yang lagi dia main HP-nya ya. Ini HP-nya ibu kembalikan. Harapannya ibu kamu bisa lebih baik lagi ya. Ya Bu, makasih baik Bu ya. Ya boleh pergi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pada video kedua ini, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada anak saya. Nah, jadi di sini Song mengakui kesalahannya. Dia bermain HP saat pelajaran PAI. Saya coba gali kenapa dia melakukan hal tersebut. Ternyata dia merasa bosan dengan pembelajaran yang selalu begitu-gitu saja. Dia membutuhkan sesuatu aktivitas yang lebih. Jadi yang diharapkan ada aktivitas lebih di dalam pembelajaran PAI-nya. Nah, saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan tadi itu bukan sesuatu yang benar bermain HP saat belajar. Dan saya memastikan Song di sini bisa mengakui bahwa dia sudah melanggar nilai-nilai positif yang sudah dia yakini. Dan dia berjanji ke depannya tidak akan mengulangi apa yang sudah dia lakukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita mencoba dalam penerapan segitiga restitusi ini untuk melihat kesalahan anak ini bukan merupakan sesuatu yang fatal. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu, kita jangan menanggapi kesalahan anak ini dengan emosi, tapi kita coba tenang, kita ajak anaknya berbicara, kita coba pastikan penyebabnya apa, mengapa dia sampai melakukan hal tersebut. Pasti dia akan mengungkapkan kalau dia sudah merasa tenang menerima kita saat kita bertanya. Lalu dia juga pasti akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah salah, bukan sesuatu yang benar. Itu yang diharapkan di dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi kita mengembalikan anak kita itu kepada hal-hal yang positif dengan mereka meyakini nilai-nilai yang baik tadi. Bahwa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Aisutimu. Jadi saya di sini akan menyampaikan perasaan saya setelah Bu Al melakukan praktik segitiga restitusi kepada saya. Jadi saya tadi melakukan kesalahan yaitu menyontek di kelas. Lalu Bu Al memanggil saya dan saya kira saya akan dimarahi, namun tidak. Bu Al hanya menasehati saya untuk tidak menyontek lagi ke depannya. Bu Al memberitahu bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna dan pasti akan melakukan kesalahan. Namun
namun kita harus mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan saya berjanji saya akan mengubah diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan menyontek untuk ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Fadil Muhammad Song. Ya, saya akan berbagi pengalaman bermain HP ketika jam pelajaran guru PAI. Ya, saya awalnya juga kaget nih, saya bermain HP tiba-tiba HP saya diambil dan dimarahi dari guru PAI. Sudah seram, malah dimarah-marah gitu, apalagi ketemu PA saya. Nah, setelah bertemu dengan PA saya kira saya akan dipukul atau dilaporkan ke orang tua saya. Tetapi setelah bertemu guru PA saya hanya diberitahu tidak mengulanginya lagi. Ya, sekian itu aja sih pengalaman dari saya. Dan saya Kaisar Fadil Muhammad Song. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi yang saya lakukan hari ini, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Bapak dan Ibu bisa mendapat ilmu atas kegiatan ini. Nah, di akhir kata untuk penutup, di sini saya membuat sebuah kesimpulan, yaitu bahwa dalam penerapan disiplin positif di sekolah, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan dalam penerapan budaya positif di sekolah ini kita bisa menjadi seorang manajer yang memiliki jiwa among, Bapak dan Ibu. Jadi kita bukan menjadi seorang teman ataupun sebagai pembuat merasa bersalah pada anak-anak kita. Jadi kita coba menjadi among bagi mereka, sehingga mereka itu bisa menjadi merasa lebih nyaman, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian diseminasi ini, semoga bermanfaat. Demikianlah Bapak dan Ibu pemaparan video aksi nyata untuk modul 1.4 yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.